Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putriku kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban yang sangat saya sayangi. Tidak lupa lewat Taruna Sinau saya sampaikan salam sehat untuk kalian semuanya. Putra-putriku kelas 12, mari kita melanjutkan dengan materi bahasa dan sastra Indonesia untuk porsinya kelas 12. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan materi yang ada kaitannya dengan nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Sebelum kita menginjak pada materi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama, tidak ada jeleknya apabila terlebih dahulu kita tengok sejenak tentang kompetensi dasar yang ada kaitannya dengan tema tersebut. Kompetensi dasar yang terdapat di dalam nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama hanya ada dua macam kompetensi dasar. Yang pertama, 3.50 menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. Kompetensi dasar yang nomor 2 yaitu 4.50 menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. Tanpa basa-basi, langsung kita masuk pada materi. Putra-putriku kelas 12, kita mengetahui bahwa buku pada hakikatnya merupakan jendela dunia. Lewat buku, kita bisa memperoleh wawasan yang relatif luas. Kita pun juga sudah tahu bahwa jenis buku pada hakikatnya diklasifikasikan dalam dua macam klasifikasi. Yang pertama yaitu buku fiksi, sedangkan yang nomor 2 yaitu buku non-fiksi. Buku fiksi misalnya saja novel, misalnya kumpulan cerpen, atau naskah drama. Di dalam buku fiksi, penulis di sini menciptakan plot, penulis menciptakan alur cerita yang relatif menarik, sehingga pembaca diharapkan akan terbawa pada plot yang diceritakan tersebut. Berbeda dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi saya ambilkan contoh misalnya saja buku pelajaran, esai, jurnal, biografi misalnya, atau bahkan autobiografi. Di dalam buku non-fiksi, penulis tidak menciptakan plot, melainkan penulis menyampaikan informasi pengetahuan, atau penulis menyampaikan suatu wawasan. Saya lanjut sekarang. Menganalisis nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Satu persatu kita bahas. Menganalisis nilai-nilai dari buku pengayaan terlebih dahulu. Buku pengayaan yang dimaksudkan dengan buku pengayaan di sini adalah buku penunjang, buku utama atau buku teks yang digunakan oleh peserta didik. Buku pengayaan tidak mengacu pada kurikulum. Karena buku pengayaan acuannya bukan kurikulum, maka tidak dibenarkan apabila di dalam buku pengayaan terdapat adanya latihan. Berikutnya, kegunaan daripada buku pengayaan. Buku pengayaan ini mempunyai fungsi untuk menambah wawasan. Buku pengayaan mempunyai fungsi untuk menambah pengetahuan peserta didik. Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai buku bacaan. Kemudian buku pengayaan yang baik. Suatu buku pengayaan dikatakan
baik apabila buku tersebut dapat menunjang buku utama atau dapat menunjang buku teks di sekolah. Di samping itu, buku pengayaan dikatakan buku yang baik apabila mampu meningkatkan kemampuan berpikir, kemudian memperluas wawasan. Selesai kita membahas tentang buku, menganalisis nilai-nilai dari buku pengayaan, kita lanjut sekarang dengan menganalisis nilai-nilai dari buku drama. Yang dimaksudkan drama, bahwa drama di sini merupakan genre sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai seni pertunjukan. Perlu kita ketahui bahwa suatu drama dapat dipentaskan apabila drama tersebut memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain yang pertama, drama tersebut harus ada naskah atau lakon. Yang nomor dua, harus ada aktor maupun aktris. Kemudian yang nomor tiga, harus ada teater. Teater itu tempat pertunjukan. Kemudian yang terakhir, suatu drama bisa dipentaskan apabila ada audien. Salah satu tidak terpenuhi, maka drama tidak bisa dipentaskan. Kemudian apa atau kegunaan daripada buku drama? Kegunaan buku drama di sini untuk menemukan nilai-nilai yang baik yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang baik tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga bisa kita pergunakan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca. Saya lanjut lagi. Sekarang dengan jenis buku pengayaan berdasarkan dominasi materi atau jenis buku pengayaan berdasarkan dominasi isi. Buku pengayaan itu ada 3 macam kalau kita mengamati lewat kacamata isi, lewat dominasi materi. Yang pertama adalah buku pengayaan pengetahuan, yang nomor 2 buku pengayaan keterampilan, dan yang ketiga buku pengayaan kepribadian. Satu persatu akan kita coba untuk membahasnya. Buku pengayaan pengetahuan, ini buku tersebut memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, juga bisa memperkaya penguasaan ilmu teknologi, seni, dan mampu menambah kekayaan wawasan akademik pembaca. Yang nomor 2, buku pengayaan keterampilan. Buku pengayaan keterampilan ini memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan dalam bidang tertentu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, yaitu buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian ini memuat materi yang dapat memperkaya kepribadian atau memuat materi yang dapat memperkaya pengalaman batin seseorang. Saya lanjut. Nilai yang dapat diambil dari buku pengayaan. Nilai yang bisa kita peroleh dalam buku pengayaan itu hanya meliputi nilai pengetahuan, nilai manfaat, nilai kebersihan, nilai sosial, dan yang terakhir nilai etika gitu. Kemudian nilai yang dapat diambil dari buku drama. Nilai yang bisa kita ambil lewat buku drama, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Sang Kholik. Berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang nomor 2 yaitu nilai agama. Nilai agama ini menyangkut aturan-aturan yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan. Yang nomor 3 yaitu nilai moral.
Nilai moral itu berhubungan hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Kemudian nilai yang dapat diambil dari buku drama yang nomor 4 yaitu nilai budaya. Bahwa nilai budaya ini merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah adat istiadat yang berkaitan dengan bahasa maupun kepercayaan. Sedangkan yang nomor 5 yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yang nomor 6 nilai pendidikan. Untuk nilai pendidikan ini berhubungan dengan ajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita. Sedangkan yang terakhir yaitu nilai psikologis. Nilai psikologis ini menyangkut masalah eksistensi dari manusia, terus kebimbangan, ketakutan, dendam, dan hal lain yang dialami oleh manusia. Baik, saya lanjutkan sekarang dengan refleksi tentang nilai-nilai dari buku drama dan buku non-fiksi. Nilai-nilai tentang refleksi tentang nilai dari buku drama dan non-fiksi itu meliputi refleksi. Yang dimaksudkan dengan refleksi ini pantulan. Refleksi itu gerakan di luar kemampuan atau di luar kesadaran sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Itulah yang dimaksudkan dengan refleksi. Sekali lagi saya ulangi, bahwa yang dimaksudkan dengan refleksi adalah gerakan atau pantulan dari luar kemampuan atau dari luar kesadaran sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Kemudian refleksi tentang nilai-nilai dari buku drama dan buku non-fiksi yang nomor 2, bahwa tulisan refleksi atau renungan harian ini merupakan tulisan yang berisi respon terhadap suatu peristiwa yang terjadi saat itu secara ringkas, secara ringan, dan sederhana. Sedangkan yang nomor 3 adalah ciri-ciri refleksi. Ciri refleksi ini tanpa perencanaan. Di samping tanpa perencanaan juga instan, kemudian cepat, personal, subjektif, dan ringkas. Kemudian yang nomor 4, refleksi bersifat subjektif. Dikatakan refleksi bersifat subjektif karena cenderung persepsi atau penilaian pribadi yang kadang-kadang tidak ditunjang oleh data yang akurat. Sekali lagi, refleksi bersifat subjektif karena cenderung berisi persepsi yang kadang-kadang tidak ditunjang oleh data yang akurat. Oleh karena itu, bahwa refleksi tidak bisa kita katakan sebagai karya ilmiah. Demikian tentang perihal nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Harapan saya kalian bisa menelaah secara detail. Seandainya kalian masih ragu-ragu, kalian bisa mengunduh lewat link Taruna Sinau. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan pula terserah. Perhatikan protokol kesehatan. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.